Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, salam jumpa kembali bersama saya Anja Rusanto. Teman-teman semua, saya dapat iklan ya, nemu iklan yang ini kita bisa belajar masalah landing page dari salah seorang praktisi branding namanya Mas Dodi Zulkifli ya. Ini kita bisa lihat. Nah, ini genre landing page di tahun-tahun ini sebenarnya sudah dari tahun kemarin beberapa udah menggunakan genre template seperti ini untuk landing page ya. Jadi landing page-nya itu basisnya gambar. Jadi ini bukan teks ya. Jadi kalau kita simpan save as, dia memunculkan, nah ini bentuknya adalah JPEG ya, JPEG gambar. Jadi keuntungannya sih desain pakai JPEG tuh warnanya nggak berubah, terus desainnya itu bisa maksimal dibanding kita pakai desain HTML biasa. Jadi ini kelebihannya. Dari sisi yang lain, kalau kita nggak bisa ngoptimasi dengan bagus, kalau zaman sekarang bisa kita convert JPEG-nya ke WebP ya, itu bisa pakai converter sehingga pas loading tuh plep bisa semakin cepat gitu. Nah, kita akan kupas landing page-nya teman-teman. Ini landing page sangat menarik ya menurut saya nih, landing page-nya timnya Mas Dodi ini. Nah, landing page ini di atas dia menampilkan judul ini produknya apa sih, shortcut branding modul update aja yang mau ngasih tahu ini modul terbaru gitu kan. Dan dia mengambil aksen warna-warna emas. Ini tentu dia punya tujuan di mana dia pengen untuk produknya itu jadi produk yang mahal gitu. Nanti kita lihat pricingnya pasti mahal gitu. Nah, kemudian di atas, nah di sini kita mendapatkan ribuan ide pembeda brand untuk keluar dari perang harga hanya dalam 2 hari. Ini adalah promise-nya dia, promise value dari ikut workshop ini. Jadi kamu ikut workshop ini. Jadi penting teman-teman kalau punya workshop kita punya satu kalimat ya. Jadi namanya apa ya? Mendeklarasikan value-nya itu dengan kata yang singkat sehingga orang tuh awam tuh paham. Karena ingat limit atensi orang zaman sekarang tuh nggak terlalu panjang, jadi cuma sekian menit. Jadi kita harus kasih tahu ini produk apa sih gitu dalam hitungan detik gitu ya. Kalau nggak salah cuma 3 detik kalau nggak salah ya itu. Terus kemudian dikasih preview. Nah, dikasih preview tentang ini produknya tentang apa, dikasih YouTube ya, YouTube tentang ini. Kalau kita play dia jelasin berapa, 1 menit. Nah, ini 1 menit ya. Nah, ini jeleknya pakai YouTube muncul relate kayak gini. Nah, kadang orang tuh lagi nonton ketemu relate-nya dia kan pergi. Maka saya sebenarnya kurang rekomendasikan kalau pakai YouTube seperti ini. Mending kita pakai self host video ya, sehingga tidak muncul kayak gininya. Oke, next. Kemudian Anda merasakan bagaimana mudahnya mencari, oh ini adalah kata kunci untuk orang nonton videonya. Terus mengapa Anda masih kesulitan menemukan pembeda dari kompetitor? Nah, ini orang dibawa ke persoalan yang ini pasti hasil analisa. Jadi landing page ini hasil analisa tentang apa sih yang mau diselesaikan dari workshop ini dan apa yang sangat dirasakan oleh audiens yang menonton ini gitu. Contohnya misalnya ini dia menyempitkan ceruknya ke orang-orang yang saat ini fokus ngotak-atik produk gitu, fokus ngamati kompetitor, fokus yang hanya sifatnya tren. Nah di sini dia mulai bangun tentang dirinya siapa, mengapa layak didengar. Jadi simple trust ya. Jadi orang kalau sudah menampilkan trust, orang akan didengar ucapan-ucapannya. Nah, di sini dia kasih icip-icip masalah materinya, sehingga orang tuh ini bener nggak sih, kayak apa sih gambaran isinya, sehingga orang tertarik ya di landing page. Menyampaikan apa bedanya Lifebuoy sama Lux gitu, sama-sama sabun, sama-sama bisa buat mandi gitu. Tapi kenapa satunya menjadi sabun kesehatan si Lifebuoy, kenapa yang satu jadi sabun Lux? Nah, ini kadang perlu kita kasih ibarat kayak film tuh ada trailernya. Jadi ibarat film tuh ada kayak trailernya. Ini filmnya apa sih dalamnya? Jadi kalau orang jualan film tuh trailer yang pakai pukul-pukulan atau adegan paling romantis, adegan paling mengena, yang paling menjual. Nah, di sini disampaikan supaya orang tuh ngeh ini materi tentang apa. Jadi kuncinya bukan sekedar beda produknya, tapi membangun persepsi. Dia disampaikan kata kuncinya membangun persepsi yang beda. Nah, desain visualnya teman-teman amati nggak? Dia sering pakai diagram-diagram seperti ini ya. Ini kan gaya presentasi poin per poin ya. Ini orang juga cepat masuk gitu. Nah, kuncinya apa? Jadi pembedanya adalah temukan. Dia 4 poinnya diulang ya. Ini di awal dia pakai 4.0, 4.1 dia akan diulang lagi, menunjukkan bahwa ini temuan baru, metode baru yang paling update dari si pemateri. Inilah benefitnya. Nah, ini dikenalkan siapa dia, kasih fotonya. Kemudian ini adalah social trust ya, social trust sudah berapa alumni, sudah berapa tahun, berapa dan sebagainya. Kapan lokasinya diadakan? Ini event kemarin ya. Jadi event kemarin 14 Februari sudah ikut berapa saja. Ini cocok untuk siapa? Ini segmentasi. Jadi orang baca, tapi saya boleh nggak masukin, jangan ilmunya ketinggian gitu kan.
jangan-jangan ilmunya kerendahan. Nah, ini sama dia dijelaskan segmentasinya. Ini buat business owner dan sebagainya. Ini menjelaskan yang sangat baik ini. Jadi, wah saya termasuk yang ini, maka saya harus ikut kan. Bahasa psikologisnya seperti itu kan. Terus materinya apa aja. Nah kadang orang kalau beli buku kadang pengen tahu daftar isinya apa sih gitu kan. Nah ini disampaikan kisi-kisi materinya apa yang akan dibahas, dan ini ditampilkan dengan apik sekali. Ada ikonnya, ada kata-kata kuncinya, penggunaan huruf yang bagus. Ini hurufnya ditebelin, ada penjelasan sedikit, ditebelin sedikit. Nah seperti itu. Terus dibawakan langsung oleh Dodi Zulkifli. Nah ini membangun, jadi pematerinya siapa dijelaskan, dia punya prestasi-prestasi apa, ditambah-tambahkan, ya cari, kalau nggak punya cari ya ditambah-tambahkan. Oke. Nah ini juga masih area untuk menambah kepercayaan ya, jadi social trust, dia menambahkan brand apa saja udah digarap gitu kan. Ini apa garapannya desa, alumni siapa aja, yang datang keren-keren, jadi akhirnya orang itu tertarik untuk ikut, karena yang ikut, wah ini aja ikut, masa saya nggak ikut, nah kan seperti itu. Nah, terus goalnya setelah ikut materi ini, apa yang didapat? Ini kan shortcut branding ya. Ini diulang-ulang ya. Shortcut branding diulang-ulang lagi untuk apa? Sifatnya untuk merepetisi. Jadi orang tuh nancep, brandnya tuh nancep, mau repetisi gitu kan. Apa yang bisa didapatkan? Nah, ini prototype dan sebagainya. Cukup jelas menjelaskan. Jadi kamu datang apa dan mengapa, dapatnya apa gitu, problemnya apa dan sebagainya dijelaskan secara lengkap. Nah secara harga ini menarik nih teman-teman. Secara harga dia membuat 3 harga. Harga reguler, harga VIP, sama harga VVIP nih. Nah, pricingnya sangat bagus dan kelebihan masing-masing harganya dikasih. Value dari sebuah layanan tersebut itu ditambahkan. Ini saya kenal ini dari Tungda Semwaringin ya. Untuk memvaluekan dari sebuah fitur gitu. Nah, misalnya ini reguler 8 juta, 17 kartu positioning, materi exercise, branding, ini semuanya lah ya. Kita lihat bedanya dengan yang kedua, yang VIP. Ini ada tambahan, dan begitu ada perbedaan dibuat warnanya berbeda supaya orang notice, oh ini beda nih. Jadi sembayar 11 juta bisa gratis makan malam, dapat penginapan juga. Selisihnya berapa? Selisihnya cuma 3 juta ya, tapi dapat 2 hal yang luar biasa, dikasih tanda bintang. Nah kalau di harga VVIP ada 3-nya. Ini mengkomunikasikan sangat baik. Harga yang cukup menarik. Ini 85 dari total value yang di jumlah-jumlah ini ya, dari jumlah-jumlah ini. Terus kemudian ini dibuat ada 3, penginapan, dinner, dan konsultasi privat. Wah ini luar biasa ya, ini menambah value. Jadi di sini ada mau daftar sekarang, mau daftar via WhatsApp. Nah, kalau yang pakai daftar sekarang langsung auto transaksi ya, atau daftar via WhatsApp untuk yang mewadahi orang yang memang dia tidak paham untuk bagaimana transaksi secara online. Kita bisa membuat pricing yang seperti ini ya teman-teman. Oke, nah di bawah kasih testimoni. Ini kata mereka tentang shortcut branding. Testimoninya pasti ambil yang keren-keren lah. Dan kata-katanya yang mendukung. Kadang testimoni buat terima kasih, bagus sekali, nggak mendukung. Tapi kayak ada sisi-sisi makin merubah. Maka kadang kalau kita mau ngambil testimoni, ya rekamannya dibuat, kita udah sistem skripnya. Supaya nanti yang keluar skripnya, testimoninya pun berkualitas gitu. Jadi bukan terima kasih gitu, bagus gitu. Nggak asik, tapi ada before dan after. Before sebelumnya datang workshop, mindsetnya seperti apa, kemudian setelah ikut jadinya seperti apa, perubahan apa yang dirasakan. Nah itu bagus sekali untuk sebuah testimoni. Nah ini tokoh-tokoh keren-keren ya, tokoh-tokoh keren dan sebagainya. Join sekarang. Nah ini join sekarang, jadi ngasih tombol jangan pelit-pelit ya, jangan cuma di atas dan di bawah. Ini kalau diamati tiap tombol trackingnya berbeda ya, supaya tahu ini orang daftar dari tombol yang atas atau dari bawah atau tengah. Ini rapi sekali untuk harapan masalah sisi tracking pemasarannya ya, tracking pemasarannya. Nah kalau kita klik ya, nah, halaman yang transaksinya seperti ini. Jadi hanya di reminder, gambar foto produk, diringkas apa value-nya, 2 hari workshop, kemudian mini workshop, dapat bonus, nama, email, dan WhatsApp. Ini tren untuk yang sistemnya short form ya. Untuk iklan yang tipe orang yang pakai landing page short form tuh seperti ini. Sudah tidak terlalu panjang. Jadi nama, email, WhatsApp. Ini kan kunci-kunci orang sekarang hidup tuh pakai email atau WhatsApp. Terus pembayarannya seperti ini. Nah, yang menarik dan ini fungsi yang ini saya pelajari pertama di Thrivecart ya, di Thrivecart di luar negeri dulu. Belum ada orang Indonesia yang bisa bikin yang seperti itu, tapi sekarang platformnya di Indonesia sudah ada ya. Ini bagaimana untuk one click upsell. Nah, one click upsell itu kadang hanya dengan tambah sedikit orang bisa maksimal. Contoh ini, konsultasi privat hanya tambah 4,5 juta. Nah, ini seperti ini. Nah, tapi ini harus dihitung ya, penjumlahan yang di sini sama yang di sini, kalau sama yang VVIP yang di depan tuh harganya harus tetap masuk akal gitu. Jangan sampai wah berarti enak beli di sini nggak usah VVIP gitu. Ya,
Dan harga yang dicentang ini biasanya lebih murah dari paket produk utamanya. Jadi ini kayak semacam topping lah. Kalau kita beli soto, kemudian apa? Oh, kalau beli soto ya tapi topping bisa lebih mahal juga, nggak apa-apa sih. Faktanya kalau kita makan soto, makan babat ya lebih mahal babatnya. Tapi juga ada di tempe goreng atau kerupuk dan sebagainya yang lebih murah. Nah, ini kadang ada orang yang mau tadi di depan sudah nggak kepikiran, tapi di belakang kita perlu reminder. Ayo dong tambahin aja, kamu bisa ada benefit yang lain gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, terus di bawah bayar. Nah, ini yang diaktifkan ya sesuai dengan platform pembayaran yang memang disediakan. Nah, itu review kita hari ini dan semoga bisa diambil pelajaran. Nanti kita punya landing page lain yang kebetulan liwat ya. Kita bisa kupas lebih lanjut. Nah, tentu ini apa yang saya katakan ini persepsi saya secara personal. Saya bukan tim digital dari teman-teman short branding ini, tapi hanya melihat dan bisa benar bisa salah juga, tapi saya ambil teman-teman bisa mengambil hikmahnya lah, apa yang bermanfaat. Terima kasih, itu dari saya. Subscribe bagi yang belum subscribe. Kita sampai jumpa di nanti kalau nemu landing page bagus lagi saya akan review insya Allah gitu. Dan ini landing page ini sifatnya publik ya, jadi saya mereview pun ya karena dia ngiklan ya. Kalau dia nggak diiklanin ya saya juga nggak bakal nge-review. Terima kasih.